Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa. Kemarin filenya sudah saya kirim, ya ini saya buatkan video penjelasannya. Sebelum masuk ke materi tata nama, ya kalian harus memahami lambang unsur atau dikenal juga dengan lambang atom. Nah, lambang unsur atau lambang atom itu tata cara penulisannya itu ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, jadi unsur itu dilambangkan dengan huruf depan ya. Lambang unsur itu ditulis atau diambil dari huruf depan nama unsur itu sendiri. Begitu. Nah, unsur dilambangkan dengan huruf pertama dari nama latinnya. Nah, ditulis dengan huruf kapital. Nah, yang ditulis itu huruf pertamanya. Nah, jika huruf pertamanya itu ada yang sama, maka yang lain ditulis atau ditambahkan satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Ini saya kasih contoh misalnya unsur karbon ya. Karbon itu nama latinnya adalah carbon gitu. Ditulis dengan carbon, C A R B O N. Nah, huruf pertamanya C. Maka untuk lambang atom karbon ditulis dengan C ya, huruf C, huruf kapital. Nah, kemudian ditemukan unsur lain ya, namanya adalah klorin. Klorin itu istilah Yunaninya dari bahasa kloro. Kloro itu tulisannya ClHORO. Nah, maka untuk lambang unsur klorin ya ditulis dengan huruf C, diikutkan satu huruf di belakangnya. Nah, kemudian ditulis dengan huruf kecil L. Nah, jadi untuk lambang klorin itu ditulis dengan Cl begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa tabel ya, tabel nama unsur, kemudian nama asalnya, kemudian lambang unsurnya. Belerang, nah dari kata sulfur, lambangnya S. Nah, kemudian untuk nama asal atau nama Latin ya, jadi nama unsur ya, nama latinnya itu diambil dari ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik dari unsur tersebut. Saya kasih contoh misalnya untuk unsur fosfor ya, fosforus atau fosfor. Nah, ini kan dari bahasa Yunani ya, posporos. Nah, kenapa kok dinamai posporos? Karena unsur fosfor itu ciri-ciri fisiknya bercahaya. Jadi posporos ya, bahasa Yunani itu artinya bercahaya. Jadi untuk nama unsur itu didasarkan pada ciri-ciri fisik. Ya, kenapa dinamai unsur tersebut? Ya karena ciri-ciri fisiknya bercahaya untuk unsur fosfor. Saya kasih contoh lain misalnya klorin ya tadi. Nah, kloro. Kloro, kenapa kok dinamai klorin? Ya karena klorin asal bahasanya dari bahasa Yunani yaitu kloro. Kloro itu artinya hijau. Jadi kenapa kok dinamai klorin? Ya karena unsur tersebut berwarna hijau. Ciri-ciri fisiknya unsur tersebut berwarna hijau. Nah, begitu. Untuk unsur yang lain pun sama. Nah, lanjut. Nah, ini tadi sudah. Kemudian ini untuk tata nama unsur-unsur dengan nomor atom 100 ke atas ya. Jadi unsur-unsur temuan baru. Nah,
tata nama unsur ya, unsur-unsur itu di apa, lembaga yang mengatur tata nama unsur dan lain sebagainya, penemuan unsur itu namanya adalah UPAC ya, UPAC atau singkatannya International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, ini untuk tata nama unsur baru ya, atau unsur yang baru ditemukan adalah aturannya sebagai berikut. Pertama, semua unsur temuan baru baik unsur logam maupun non-logam diberi nama dengan akhiran ium. Nah, untuk unsur baru sendiri itu letaknya adalah, nah perhatikan kursornya ya. Nah, di sini nih, bawah ini. Dengan nomor atom 104, 105, 106 dan seterusnya sampai nomor 118. Ini adalah unsur-unsur temuan baru ya, letaknya di bawah ini ya. Periode ke-7. Nah, itu untuk aturan namanya ya. Nama itu didasarkan pada nomor atomnya, yaitu angka dari nomor atom dirangkai sehingga membentuk suatu kalimat. Nah, contohnya untuk unsur bernomor 112 ya. Unsur bernomor 112 ya. Itu tata namanya ya. Ini mulai dari 0 ya. 0 itu nil, 1 un, 2 bi dan seterusnya. Nah, tata namanya didasarkan pada nomor atom unsur itu sendiri. Jika ada jika ada unsur yang nomor atomnya 112, maka tata namanya ya tinggal 112 kan 112. Nah, 1 itu un, nah, 1 lagi un, nah 2 itu bi ditambah dengan akhiran ium. Nah, jadi unun bium ya, atau diberi lambang UUB. Nah, kalau 116 kan terdiri dari angka 1, 1, 6, maka tata namanya 1 itu un, nah, 1 lagi itu un, nah 6 itu hex, maka namanya unun hex. Nah, ditambah dengan akhiran ium, unun hexium. Nah, kalau nomor atom 104 ya, 104 itu bagaimana? Nah, berarti 104 ya, 104 berarti 104, maka un ya, 0 itu nil, 4 itu kuad. Nah, jadi yang nomor atomnya 104 berarti unil kuadium. 105 kan berarti 105 ya, berarti unil pentium dan seterusnya. Nah, lanjut. Nah, ini ada beberapa unsur dan sifat fisiknya ya. Aluminium dilambangkan dengan Al. Nah, ciri-ciri fisiknya padat berwarna putih. Besi atau ferum, lambang unsurnya Fe. Ciri-cirinya padat, putih keperakan dan seterusnya. Nah, unsur itu ada unsur logam, ada unsur non logam, ada unsur metaloid. Metaloid itu tengah-tengah antara logam dan non logam. Nah, rumus kimia. Ini daya ikat atom, dulu di semester 1 sudah ya. Daya ikat atom itu kemampuan suatu atom untuk mengikat atom lain sehingga membentuk suatu molekul, atau disebut juga dengan valensi. Nah, kita langsung masuk saja ke tata nama.